John Herman, welcome to Indonesia. Coach Beckham di sini. Selamat datang di tim nasional Indonesia. Bawa terbang. Ancaman dari oknum, Bang. Tanggapan dari Bang Diki soal hal-hal seperti ini? Kayaknya bukan. Halo bobotoh sealam dunia. Saat sepak bola tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika peluit panjang dibunyikan, ia hanya berpindah tempat dari rumput hijau ke layar ponsel, dari tribun ke kolom komentar, dari sorakan ke kata-kata yang perlahan berubah jadi senjata. Ada yang menang, ada yang kalah, tapi selalu ada emosi yang tertinggal, dan emosi itu jarang banget pulang dengan tenang. Ia menetap, membusuk, lalu mencari sasaran baru. Kadang pemain, kadang keluarga pemain, kadang siapa yang dianggap bukan bagian dari kita. Ironisnya, semua ini terjadi saat sepak bola Indonesia sedang bicara tentang mimpi besar, tentang Asia, tentang pelatih baru, tentang masa depan. Namun, di balik semua rencana itu, ada satu pertanyaan yang terus bergaung. Apakah kita sudah siap secara mental atau hanya sibuk mengejar hasil tanpa pernah bercermin? Karena hari ini, masalah sepak bola Indonesia bukan cuma soal taktik, tapi soal cara kita menyikapi perbedaan. Maka jangan kemana-mana, karena One Like Sport akan membahas tuntas di video ini. Mari kita bedah bersama-sama. Sebenarnya harus dilaporkan tetap, tapi sekarang sudah ada pengusulan bahwa itu dihack dan itu hoax gitu ya, hoax. Jadi saya pun juga berpikir apa dilaporkan atau tidak ya, tapi ini supaya untuk jadi efek jerah ya kepada semua orang yang Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah dua nama besar yang selalu mematik api. Setiap pertemuan kedua klub, tensinya bukan cuma 90 menit. Ia hidup jauh sebelum kick-off. Rivalitas ini sebenarnya indah kalau tetap berada di batasnya, karena dari sanalah gairah, atmosfer, dan cerita sepak bola lahir. Masalahnya, batas itu kini makin kabur. Yang dulu hanya ejekan di dalam stadion, sekarang pindah ke media sosial. Yang dulu cuma teriak-teriak di dalam stadion, kini menjelma jadi kalimat kasar, ancaman, bahkan kebencian personal. Sepak bola tidak lagi selesai ketika wasit meniup peluit akhir. Ia ikut pulang ke rumah, masuk ke ponsel, dan menyerang siapa saja yang dianggap lawan. Dan dari sinilah semua kekacauan ini bermula. Tom Hai datang ke Indonesia untuk bermain sepak bola. Bukan untuk jadi musuh, bukan untuk jadi target teror. Namun yang ia terima justru ancaman. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk keluarganya. Di titik inilah sepak bola benar-benar kehilangan wajahnya. Manajemen Persib Bandung tidak tinggal diam. Wahaji Umuh bersuara, mengencam, dan menegaskan bahwa ini sudah melewati garis. Beberapa pandit pun ikut angkat bicara, menyebut ini bukan lagi soal rivalitas, ini soal kemanusiaan. Mengkritik boleh, tidak suka boleh, tapi ancaman itu bukan budaya supporter kita. Itu kejahatan. Yang lebih mengkhawatirkan, kasus ini tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah satu potongan dari masalah yang lebih besar, emosi yang tidak lagi terkendali. Di kubu lain, luka yang berbeda muncul. Elano, pemain Persija, menjadi sasaran rasisme. Kata-kata yang seharusnya sudah lama ditinggalkan, kembali diulangi lagi tanpa rasa bersalah. Persija pun bereaksi, laporan dibuat, kecaman dilontarkan. Namun, pertanyaannya tetap sama, mau sampai kapan? Rasisme bukan sekedar hinaan, ia merendahkan martabat, menghapus identitas, dan menyisakan trauma. Ironisnya, ini terjadi di liga yang katanya ingin naik level. Seperti itu, bahkan kemarin juga Alano juga mendapatkan perlakuan yang kurang enak juga di sosial media. Artinya memang ini bukan masalah sepak bola, ini masalah bangsa sebetulnya. Karena ya artinya edukasi dan literasi digital kita masih belum baik gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu nyalahin sepak bolanya, tapi memang salah mungkin pendidikan kita yang kurang, pengamanan kita terhadap sosial media juga masih kurang, dan ya saya rasa memang perlu adanya penegakan hukum ya di sini ya, karena memang harus ada efek jerah juga sih. Saat dua kubu saling melapor, saling terluka, satu hal jadi jelas. Masalahnya bukan Persib atau Persija, masalahnya adalah kita semua yang masih menganggap kata-kata kasar sebagai hiburan. Seharusnya kita bicara soal timnas. Semua warna berhenti di pintu, seharusnya. Merah putih berdiri di atas segalanya. Itulah harapan banyak orang saat akun resmi Timnas Indonesia memperkenalkan pelatih John Herman. Pelatih baru, wajah baru, arah baru. Kolom komentar pun awalnya terasa hangat. Ucapan selamat berdatangan, doa, harapan, dan optimisme. Para pemain ikut menyapa, menyambut, menunjukkan bahwa mereka siap memulai lembaran baru.
Namun, suasana itu tidak bertahan lama. Nama Beckham putra muncul, Mark Locke ikut menyapa, dan seketika itu, nuansa berubah. Komentar yang tadinya netral mendadak berbelok arah. Ejekan lama dihidupkan kembali. Label-label yang tidak pernah ada hubungannya dengan konteks timnas Indonesia kembali dilempar. Padahal mereka tidak sedang membela klub, sedang bertanding, tidak sedang membuat kesalahan apapun. Mereka hanya mengucapkan selamat kepada pelatih baru timnas Indonesia. Di titik inilah kita sadar bahwa sebagian orang, seragam merah putih belum cukup kuat untuk menghapus identitas klub di kepala. Rivalitas ternyata lebih setia dari logika. Ia ikut masuk ke ruang yang seharusnya steril. Dan ini bukan soal Beckham putra atau Mark Locke. Ini tentang bagaimana ruang timnas Indonesia yang seharusnya menyatukan justru kembali tercemar oleh sentimen lama. Sebuah sinyal bahwa pekerjaan terbesar sepak bola Indonesia bukan cuma di atas lapangan, tapi cara kita berpikir. Di tengah semua kegaduhan itu, Persib Bandung justru berjalan dengan cara yang berbeda, tenang, efektif, tanpa banyak janji. Hasilnya nyata, lolos ke 16 besar ACL tuh mengunci posisi juara paruh musim. Bojan Hodak berdiri sebagai sosok yang jarang terpancing euforia. Ketika banyak yang berharap pemain baru, ia justru berkata sebaliknya, skuad ini sudah cukup bagus, jangan berharap terlalu banyak. Bagi Bojan, harmoni lebih berharga daripada sensasi transfer. Namun sepak bola selalu menyimpan lapisan kedua. Liga belum selesai, ACL tuh menunggu tantangan yang lebih berat. Jadwal sangat padat, intensitas meningkat, resiko cedera mengintai. Disinilah dilema itu muncul, bukan sebagai konflik terbuka, tapi sebagai pertanyaan sunyi, apakah stabilitas cukup untuk bertahan di dua kompetisi besar? Atau justru tambahan amunisi diperlukan, bukan untuk mengganti, tapi untuk memperkuat? Bojan sangat tahu, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Menambah pemain berarti mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Tidak menambah berarti mempertaruhkan stamina dan kedalaman skuad. Dan di antara kedua pilihan itu, Bojan memilih berjalan pelan, membaca situasi, menahan diri dari tekanan publik. Semua sikap yang mungkin tidak populer, tapi justru menunjukkan kedewasaan. Karena di level ini, kemenangan tidak selalu datang dari yang paling ramai, melainkan dari yang paling siap ketika ujian datang. Pelatih asing kita datang, target Asia dicanangkan, klub mulai bicara prestasi, tapi mentalitas penonton dan netizen masih tertinggal jauh di belakangan. Kita sangat ingin dihormati di Asia, tapi belum bisa menghormati pemain sendiri. Kita ingin sepak bola maju, tapi masih memelihara kebencian lama. Rivalitas tidak salah, yang salah adalah saat rivalitas menghapus empati. Saat sepak bola berhenti jadi permainan dan berubah jadi ajang pelampiasan. Di titik inilah semua kembali ke kita, penonton, netizen. Apakah mau terus begini atau mulai berubah? Di sini, kalau dalam olahraga, ya apapun, saya yang tidak suka ya sampai ada korban, apalagi sampai melayang nyawa gitu kan. Sebetulnya tidak pantas ya. Kalaupun ada masalah, itu kan cuma di lapangan. Saya saja boleh lihat semua, ya. Pertama pun juga salaman biasa dengan manajer Jakarta. Sepak bola akan selalu panas. Itu tidak akan berubah. Tapi panas yang membakar semangat berbeda dengan panas yang membakar akal sehat. Kalau menurut kamu gimana? Di mana seharusnya rivalitas berhenti? Apakah cukup di stadion? Atau memang sudah terlalu dalam untuk dibendung? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau konten ini relevan, jangan lupa like dan subscribe. Karena channel ini, kita tidak cuma bicara soal skor. Kita berbicara tentang sepak bola dan manusianya. Hatur nuhun bobotoh alam dunia sudah mendukung channel ini.